Selamat siang kelas 8I. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah siap kalian untuk belajar IPA hari ini? Siap. Oke, kalau siap, minggu lalu kita belajar tentang apa? Gelombang. Tentang gelombang. Gelombang apa yang kalian belajar? Kita belajar tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, ada yang tahu apa itu gelombang transversal? Ya, apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah getaran tegak lurus dengan arah rambatannya. Oke. Jadi kesimpulan dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya Tegak lurus dengan arah rambatannya. Berikutnya gelombang longitudinal. Ada yang tahu apa itu gelombang longitudinal? Oke, Cek. Devantri, silakan. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatannya. Oke, jadi inti dari pengertian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah rambatannya. Oke, mantap. Jadi kali ini ibu ada bawa air sama kunci besi. Ya, ini apa tadi? Air besi. Ya, kunci besi ya, bukan besi saja. Kunci yang terbuat dari Besi. Ya, mantap. Jadi hari ini kita akan menjadi detektif materi. Air ini kalau didiamkan selama beberapa waktu, kira-kira apakah akan berubah? Tidak. Ya, kenapa tidak berubah? Karena dia tidak tercampur apa-apa. Berikutnya ada apa nih? Kunci besi. Kunci besi. Apakah kunci besi ini bisa kita bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana tanpa mengubah sifatnya? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Yang bilang tidak angkat tangan. Ya, yang bilang iya. Oke. Jadi dalam semester ini tersusun dari berbagai bahan dasar penyusun yang berbeda yang biasa kita kenal dengan unsur, senyawa, dan campuran. Ini kita belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi dari pemaparan materi hari ini, murid diharapkan bisa memahami apa itu unsur beserta contohnya, apa itu senyawa beserta contohnya, dan apa itu campuran beserta contohnya. Oke. Untuk itu ibu minta kalian mengakses Rumah Pendidikan seperti yang ibu tampilkan di PID. Oke, sudah. Ada yang bisa maju ke depan untuk membuka fitur ruang murid, karena hari ini kita akan menggunakan fitur ruang murid sebagai materi pembelajaran kita, yaitu di video pembelajaran. Ada yang bisa mungkin mempraktekkan cara membuka ruang murid? Ada? Kan tadi kan kalian sudah buka Rumah Pendidikan. Nah, ini Rumah Pendidikan tadi kan? Sudah. Terus sekarang coba kalian mengakses ruang murid. Ada? Oke, silakan Green. Oke, tepuk tangan. Silakan ruang murid. Oke. Nah, setelah itu kita cari materi. Materi apa tadi? Unsur senyawa. Unsur senyawa dan campuran. Kalian kelas berapa sekarang? Oke, sekarang Green turun ke bawah. Kita belajar di sumber belajar. Nah, klik Green. Iya. Setelah sumber belajar terbuka, maka yang lain coba kalian praktekkan juga ya. Ya, Bu. Apa sih kan misalnya ke mereka. Oke, ikut yang Green demonstrasi kali depan. Setelah itu kalian ganti di atas sini. Kalau masih kelas 7, silakan ganti, tapi ini kan sudah berapa? Ya. Kalau kalian di sini situ, ini kan lah. Nanti gimana? Cara mengganti kelas untuk kita jadi mempermudah kita ya, kita pakai filter ya untuk mencari kelas supaya lebih cepat ya. Ayo silakan diganti di kelasnya. Nah, cara menggantinya seperti ini ya. Nah, kita cari karena kita di kelas 8, maka kita pilih kelas 8. Nah, setelah diklik apa lagi Green? Ke bawah terus Green. Ya, kita klik eksplorasi. Silakan Green. Nah,
Silakan Green, buka materi. Buka apa deh Ibu ya? Oke, terus kita bisa memperbesar supaya apa? Supaya lebih jelas kita melihat. Oke, silakan Green. Terus kita kasih besar ya. Sudah? Sudah semua? Oke, berikutnya lihat sini ya. Jadi coba kalian nonton sekarang. Kalian nonton. Nah, coba kalian nonton dan simak ya. Untuk menambah wawasan kalian setelah menonton video tadi, maka sekarang Ibu akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan mengklasifikasikan mana yang termasuk contoh dari unsur, senyawa dan campuran. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu, apa itu unsur? Unsur adalah Unsur adalah satu irama yang tidak terdapat nilai tambah. Oke, intinya unsur adalah satu tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Berikutnya ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah Oke. Jadi intinya senyawa adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih unsur ya. Sudah ya. Oke, dan terakhir ada campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi intinya campuran adalah gabungan dari unsur dan senyawa yang masih mempertahankan sifat aslinya. Contoh dari campuran ini kan ada 2 toh. Campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Apa sudah siapkan background sini? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini? Paham. Oke, nanti kita bisa buktikan dengan kalian kerja berkelompok tapi sendiri-sendiri. Sudah? Misalnya kelompok 1 maju. Jadi mereka harus menyelesaikan tugas yang ada di papan interaktif ya. Oke, kita lihat sini. Yang pertama kelompok 1 mungkin. Baik, karena sekian pelajaran untuk hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, jadi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Apa itu unsur? Satu hal yang tidak dapat dibagi lagi ya. Contohnya tadi ada apa? Ada emas, ada merkuri, ada tembaga, ada karbon dan lain-lainnya. Berikutnya ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa terdiri atas 2. Oke, materi yang terdiri dari 2 atau lebih unsur ya. Contohnya ada air, ada garam, ada cuka dan lain-lainnya. Sudah, pokoknya ada 2 unsur kimia berarti itu senyawa ya. Berikut yang terakhir adalah